Jadi yang pertama tadi kita beramal beribadah khawatir kalau tidak diterima. Yang kedua kita beramal beribadah khawatir kalau pina ria, minta nilai lawan manusia. Yang ketiga kita beramal beribadah itu khawatir tidak bisa istiqomah. Yang keempat, yang terakhir, kita beramal beribadah itu takutan kalau tabungan amal ibadah yang kita tabung selama di dunia sebelum kita meninggal dunia sudah bungkas. Al-Fatihah. Allah yaqbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anallah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa latfin wa afiyatin, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa usulihi wa furu'ihi. Anallah yataghashahu birrahmal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anallah yaqdi hawaijuna hajah fid dunya bil maisarah wa hajah fil akhirah bil maghfirah. Anallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yusahil matlubana wa yashfi maradhana wa ala man nawabihi salafuna sallallahu ila hadrati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka perumpamaan orang seperti itu, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. La yaqdiruna ala syai'in bima kasabu, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. La yahdil qaumil kafirin. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengutip ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi tepatnya di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, ini dikhitab kepada orang-orang beriman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan sampai kalian membatalkan atau menghilangkan pahala sedekah kalian dengan suka mengungkit-ungkit. Nah, jadi ketujuh mengungkit-ungkit amal ibadah yang kita lakukan itu adalah dapat menghilangkan pahala. Bahkan disebutkanlah tanda orang itu ikhlas, jar ulama. Tanda orang itu ikhlasnya banyak, tanda orang itu ikhlas. Cuma di antara tanda orang itu ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan atau Allah Subhanahu wa taala lupakan bahwasanya ini beramal beribadah. Kada ingat lagi ini beramal beribadah. Nah, itu salah satu tanda orang ikhlas beramal lah. Kalau nya katujuh mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat amal ibadah yang kita lakukan, nah itu berarti ada tanda kada ikhlas, ada tanda kada ikhlas. Makanya di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni, wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian, bukan hanya sedekah aja sebujurnya, semua amal ibadah, bil manni, dengan suka mengungkit-ungkit. Nah, itu disebutkanlah tanda orang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, tanda orang itu tidak akan selamat nantinya di hari kiamat. Yang pertama, tidak ingat lawan dosa. Tidak ingat lawan dosa. Orang ini banyak baisian dosa, dan memang manusia itu pasti baisian dosa. Tidak ada manusia siapapun yang luput daripada dosa dan kesalahan, tidak ada. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan kekhilapan. Orang yang tidak merasa punya dosa, orang yang tidak merasa punya dosa, ini tidak akan selamat nanti di hari kiamat. Satu. Yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pahala amal ibadah, suka mengungkit-ungkit, aku yang beramal, aku yang beribadah, aku yang bersedekah, aku yang membaca Quran, aku yang sembahyang tahajud, aku yang pamuasa. Nah, suka mengungkit-ungkit, ya kan? Suka mengungkit-ungkit amal ibadah, ini tidak bakal selamat nantinya di hari kiamat. Dua. Yang ketiga, orang yang tidak bakal selamat nantinya di hari kiamat adalah memandang masalah dunia kepada orang yang di atas. Orang yang di atas, orang yang tahibat, orang yang taharat padanya, itu yang dipandangnya masalah dunia. Sehingga dia enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan selamat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang yang tidak bakal selamat nantinya di hari kiamat adalah memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah padanya, sehingga dia tidak akan menambah amal ibadah, tidak akan menambah ketaatan kepada Allah. Seolah-olah dia mengucapkan, untung juga aku sembahyang, tupang kawan kada bahasa sembahyangan. Nah, kenapa? Memandang masalah
akhirat kepada orang yang dibawa pada inya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan sampai kalian menghilangkan pahala amal ibadah kalian dengan suka maungkit-ungkit. Nah, katujuh maungkit-ungkit tiya kala. Wal ada, bukan hanya sekadar maungkit-ungkit sahaja yang dapat menghilangkan pahala amal ibadah, mengganggu orang lain pun dapat menghilangkan pahala ibadah. Nah, hati-hatilah mengganggu entah dengan perbuatan ataupun perkataan, itu bisa dapat menghilangkan pahala amal ibadah kita. Perkataan apa contohnya? Menggibah, nah, itu hilang. Memfitnah, nah, itu hilang pahala amal ibadah kita. Atau an-namimah, adu domba, itu dapat menghilangkan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Nah, wal adza, mengganggu orang. Perbuatan apa contohnya? Perbuatan zalim, menjuhut ampun orang, mencuntan ampun orang, atau memukul orang. Nah, ini dapat menghilangkan pahala amal ibadah kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada, jangan sampai kalian menghilangkan pahala amal ibadah yang sudah kalian lakukan dengan suka mengungkit-ungkit pahala amal ibadah dan suka mengganggu orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ujar Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang yunfik malahu, dia menginfakkan hartanya ria'an nas. Nah, tapi riya, minta lihat, minta nilai lawan manusia. Nah, ini contohnya bersedekah, beramal, beribadah, berinfak sekalinya hendak minta nilai lawan manusia. Nah, ini kada bakal pahala amal ibadahnya hilang. Pahala amal ibadah yang dia lakukan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, hari kiamat. Nah, termasuk juga nih orang kada beriman, kada percaya lawan Allah Ta'ala, kada percaya adanya kematian, adanya hari kiamat. Nah, ini biar banyak segunung amal lah, biar sebanyak, ibaratnya biar sebesar gunung amal ibadahnya, kada pahala. Beramal, beribadah tapi kada beriman. Puasa orangnya, panyambahyang orangnya, bahkan bahaji tapi kada beriman. Kada beriman, kada percaya lawan Allah Subhanahu wa taala. Kada beriman lawan Allah Subhanahu wa taala, lawan kada percaya dengan adanya kematian. Kada percayanya ada kematian. Nah, ini tidak bakal mendapatkan pahala amal ibadah. Percumanya beramal beribadah. Famathaluhu kamathalis sofwanin alaihi turab. Nah, diperumpamakan pulang. Maka orang yang beramal beribadah tapi dia tidak mendapatkan pahala amal ibadahnya, ya dengan sebab bil manni wal adza tadi, dengan sebab mengungkit-ungkit pahala dan suka mengganggu orang, atau dia sebab ria, atau dengan sebab tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari kiamat. Itu pamasalahu kamathalis sofwanin, itu diumpamakan seperti batu yang licin. Batu yang licin yang di atas batu tersebut ada kotoran, alaihi turab. Pamathaluhu kamathalis sofwanin, seperti batu yang licin, alaihi turab, di atasnya hibak jurang itu tanah lah atau debu. Batu di atasnya penuh debu. Fa asabahu wabilun, kemudian batu tersebut
disirami atau ditimpa wabilun, hujan. Fatarakuhu solda, lalu dengan sebab hujan tanah yang ada di atas batu tersebut menjadi bersih. Fatarakahu solda, menjadi bersih. Nah, ini perumpamaan orang yang beramal, orang yang beribadah tapi bil manni, suka mengungkit-ungkit, wal ada, katuju mengganggu orang, yunfik malahu ri'a annas, orangnya pulang beramal beribadah minta nilai lawan manusia, la yu'minu billah wal yaumil akhir, lawan pulang kada beriman lawan Allah, kada percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhir, hari kiamat. Empat lah orang yang disebutkan di sini, orang yang katuju mengungkit-ungkit pahala amal ibadahnya, orang yang katuju mengganggu orang entah dengan perbuatan atau perkataannya, orang yang beramal beribadah ri'a annas, karena minta nilai lawan manusia, kemudian pulang beramal beribadah tapi tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya adanya hari kiamat. Ini famathaluhu kamathalis sofwanin alaihi turab, seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, ada tanah, fa'asabahu wabilun, ditimpa air, disiram dengan air, tanah yang di atas batu tadi, fatarakahu solda, hilang tanah tadi, bersih, licin, ya kah, bersih. Artinya apa ya? Kada ada manfaatnya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kemudian pada kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Nah, kada dapat apa-apa. Padahal puasa orangnya, orang apa nyembahyang, orang tahajud, orangnya penyedekah, bahkan bahaji, orangnya umroh. Banyak amal ibadah yang dilakukan, salawat, istighfar, banyak amal ibadah yang dilakukan. Tapi apa ya? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kada dapat ngapa-ngapa, kada dapat napa-napa. Gara-gara apa ya? Gara-gara itu deh, gara-gara bil manni wal adza, lawan ri'a annas, la yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, ya mudahan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau kita beramal itu, kita beribadah itu harus mempunyai rasa takut. Kalau kita beramal beribadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kah? Kita beramal beribadah, tanamkan rasa takut. Kalau kita beramal, kalau amal ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, munnya kita mempunyai rasa takut nangka itulah. Lalu kada mau bekoyo, mau ungkit-ungkit lah, mau ungkit-ungkit amal ibadah yang kita lakukan. Ulama mengatakan lah, kita nih beramal beribadah, di dalam amal ibadah tersebut maka ada, atau di dalam ibadah tersebut harus ada empat. Kita nih beramal beribadah, kita tanamkan dalam ibadah itu empat. Yang pertama, khawatir kalau tidak diterima. Karena banyaknya amal, banyaknya ibadah, tapi kalau tidak diterima, segan apa? Sembahyang 1000 rakaat semalaman, luar biasa ya kalau. Kemudian pulang puasa, kada puasa Nabi Daud lagi, puasa setiap hari, tapi kada diterima, segan apa? Nah, makanya ada perasaan khawatir kalau amal ibadah kita tuh kada diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah itu orang-orang bujur bertakwa, bujur bertakwa. Amun setengah aja bertakwa kada diterima. Nah, bagus kita khawatir kalau tidak diterima. Jadi kada wani kita itu ungkit pahala amal ibadah kita, atau kita itu merasa lebih baik daripada orang lain, sombong nih. Kenapa? Ya, segan apa disombongkan, amal ibadah belum tentu diterima. Ya kah? Itu ada di Hadramaut, namanya Habib Umar atau Asy-Syaikh Umar Al-Muhdor.
rancak rajin lah bilanya bubuhan habaib itu. Bubuhan habaib itu apa namanya, japenan lah atau marawis. Itu kan ada qasidah karamah ya Umar Muhdor. Nah itu Umar Muhdor, Syekh Umar Al-Muhdor. Itu Syekh Umar Al-Muhdor ini salah satu wali besar, kadanya wali lagi, wali besar. Beliau ngarannya wali, banyak amal, banyak ibadah yang dilakukan. Kadang mungkin wali itu apa namanya, tidak ada amal ibadah yang diandalkan, tidak mungkin. Laisal wilayah illa biwasitatil mihrab. Tidak mungkin makam kawalian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali di dalamnya banyak amal ibadah yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah Syekh Umar Al-Muhdor. Ini Syekh Umar Al-Muhdor banyak amal ibadah yang dilakukan, wali besar. Syekh Umar Al-Muhdor ini pernah mengatakan, "Lau alimtu annallaha qabila li tasbihah wahidah la dhayyaftu ahla tarim bil bur wal laham." Seandainya aku mengetahui, lau alimtu, seandainya aku tahu, annallaha, bahwasanya Allah, gabilali tasbihah wahidah, menerima satu tasbih saja yang aku baca, kadusa seluruh amal ibadah yang aku lakukan, sabuting tasbih aja nih aku tahu diterima, maka aku jamu seluruh orang-orang yang ada di kota Tarim ini dengan apanya, bur wal laham, dengan gandum dan dengan daging. Kenapa? Karena rasa syukur, kahimungan. Cuma ngaran aku kada tahu lah, kada tahu, tidak ada satupun amal ibadahku, apa namanya, aku tidak tahu satupun ibadahku itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa aku berbangga-bangga? Nah, jadi di dalam amal ibadah itu kita tanamkan khawatir kalau tidak diterima. Satu itu. Yang kedua pulang, khawatir kalau penuh di dalamnya itu ada ria. Takut al amal li ajlinas, ba'amal itu bukan karena Allah, ba'amal karena minta nilai lawan manusia. Khawatir. Dua. Yang ketiga, khawatir ba'amal baibadah itu tidak bisa istiqomah. Yang mahal di dalam ibadah itu bukan banyaknya, bukan. Kalau pangpian sekali berduduk dua tiga kali hatam Al-Quran itu hebat, itu biasa aja gitu, biasa aja lah guru Jan, biasa aja gitu. Yang mahal kenapa ya? Yang mahal tuh kawa istiqomah. Mbah, amunnya sekali duduk ibaratnya hatam Quran, imbahnya kada mengaji lagi, baik yang sajus sehari tapi betetarusan sampai ke mati, ya kan? Itu lebih hebat daripada sekali duduk sajus banyak kada mengaji lagi. Tapi dibanding lawan orang, nah hari ini ngaji sajus, esok ngaji pulang sajus, esoknya sajus pulang, setiap hari sajus sampai ke mati, ini lebih afdal. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara rutinitas sekalipun sedikit. Nah, jadi yang mahal di dalam amal ibadah itu bukanlah banyaknya. Kalau pang bilangnya banyak beramal beribadah, luar biasa, itu biasa aja, bagus. Tapi ada yang lebih bagus, yang mahal di dalam amal ibadah itu apa? Istiqomahnya. Ini istiqomah ini tidak semua orang yang mampu, yang bisa. Tidak semua orang yang mampu yang bisa istiqomah nih. Ayo ke masjid nih ya kalau. Yang kawa istiqomah ke masjid ini orang-orang hebat aja. Sebaratan orang bisa ibaratnya sebaratan orang bisa ke masjid, tapi tidak semua orang yang bisa istiqomah.
Nah, yang istiqomah ini yang hebat, ya kan? Malingin bisa ke masjid, ya kalau peribahasanya nela, malingin bisa ke masjid, malingin bisa berhaji, malingin bisa berumroh, malingin bisa baca Quran, bisa ya, bisa. Cuma kada seberataan orang yang bisa istiqomah tarus manarus di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu adalah orang yang bujur-bujur istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. Nah, makanya di dalam amal ibadah itu yang paling mahal adalah istiqomahnya. Wa ma taufiki, apa disebutkan, wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang bisa memberikan keistiqomahan, yang bisa membuat kita beramal beribadah itu Allah panglah. Ya, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 lah. Jadi yang pertama tadi kita beramal beribadah khawatir kalau tidak diterima. Yang kedua kita beramal beribadah khawatir kalau pina ria, minta nilai lawan manusia. Yang ketiga kita beramal beribadah itu khawatir tidak bisa istiqomah. Yang keempat, yang terakhir, kita beramal beribadah itu takutan kalau tabungan amal ibadah yang kita tabung selama di dunia, sebelum kita meninggal dunia sudah bungkas. Kita nih kalau di dunia ini menabung, peribahasanya nabung. Ad-dunya darul amal la jaza fiha, wal akhiratu darul jaza la amala fiha. Dunia ini tempat kita menabung, beramal beribadah, hadir majelis pahalanya, nah, buat ke rekening akhirat lah. Kemudian i'tikaf di masjid, membaca yasin, salat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, membaca salawat, membaca istighfar, membaca zikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Wah, itu ada pahalanya, ya kah? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus kita khawatir jangan sampai ini pahala yang sudah tersimpan lah itu bungkas dengan sebab apa? Dengan sebab gibah, namimah, fitnah, atau melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nah, 4 yang harus kita tanamkan di dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kalau kita beramal beribadah, ya pahalanya hilang, maka la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak ada manfaat amal ibadah yang sudah kita lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. La tuzakku anfusakum, la tuzakku anfusakum, tafsirnya la tamdahu anfusakum, jangan kalian memuji diri, memuji diri, jangan. Mun bahasa kita Banjarnya itu bakoyo lah. Jangan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian bakoyo. Nah, bahasanya tuh bakoyo, memuji, merasa bangga, merasa diri itu hebat. Nah, memuji ngarannya kalau bahasa Arabnya itu kan ujub. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sampai kalian memuji diri kalian, huwa Allah a'lamu, lebih mengetahui, bimanittaqa, siapa orang-orang yang bujur-bujur bertakwa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu aja ya Allah yang mana bujur-bujur bertakwa, yang mana pura-pura bertakwa. Makanya apa yalah supaya kita itu tidak sombong lah bahasanya ya Allah, tidak ujub, tidak merasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. 4 yang harus yang kita tanamkan di dalam diri kita. Ini bahaya mun kita nih beramal beribadah tapi kita bangga dengan amal ibadah, nah habis pahalanya. Kada ada nilainya. Ya kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya jangan bangga bagaimana? Yang pertama yang memberikan taufik sehingga kita bisa beramal ini adalah Allah. Kita hadir majelis, Allah taala yang menginginkan kita hadir majelis. Banyak orang-orang ya kan di luar sana yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis. Nah, kita dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan ya Allah. Ini Allah taala yang memberikan taufik aku kau beramal beribadah. Yang kedua pulang, aku beramal beribadah kau hadir majelis, berjalan ke sini nih lah. Itu atas dasar nikmatnya Allah. Bisa berjalan ya Allah, berjalan ke masjid itu nikmat Allah yang dipakai. Kau mendengar nikmat Allah taala yang dipakai. Kau bergerak nikmat Allah Subhanahu wa taala dipakai. Kau beramal beribadah atas dasar nikmat Allah taala yang memfasilitasi. 2. Yang ketiga, supaya kita kada ujub lah, kada bangga dengan amal ibadah kita nih. Hendaklah dia memandang kepada dosa yang dahulu pernah dia lakukan. Aku nih beramal beribadah hanyaran aja, hanyar aja aku nih beramal beribadah. Nah kayak aktif di masjidnya hanyar 1 tahun 2 tahun, bahari puluhan tahun mana tahu di masjid. Tahu di masjid itu bilangnya sembahyang Jumat aja. Nah, jadi rasa kada pantas bang aku yang hanyaran 1 tahun 2 tahun ke masjid lalu aku berbangga dengan amal ibadahku asa kada sesuai dengan bahari kesalahan dosa yang pernah dilakukan, karena kada mau ujub jadinya ya kah. Tatambalannya belum luang tuh belum tetambal lagi paribahasanya nih, membahari puluhan tahun sembahyang balang kambingan. Nah ini hanyaran 1 tahun 2 tahun aja yang atap di masjid, masa aku berbangga ya kan. Ibaratnya tuh deh lubang yang ganal tuh belum tertutup lagi paribahasanya. Nah 3 lah. Yang keempat, jangan sampai supaya kita itu kada ujub lah, jangan sampai kita kepedean bahwasanya ibadah kita tuh pasti diterima. Jangan kepedean, jangan orang itu terlalu yakin bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua serta guru-guru kita, dan dosa seluruh muslim dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadiniyah wa ala manawabihi salafun soleh ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.